Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Undang-Undang Cipta Kerja ternyata ditemukan pasal selundupan. Pemerintah dan DPR tidak cukup untuk minta maaf, mereka pun mesti diproses hukum. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lasius Karus, menanggapi terkait dengan pasal tentang minyak dan gas bumi yang dihapus oleh Sekretariat Negara atau Setnek. Padahal, pada saat pembahasan Undang-Undang Omnibus Law dan Cipta Kerja, ada sejumlah pasal yang ditolak, termasuk dengan pasal minyak dan gas bumi itu. Demikianlah yang disampaikan oleh Lasius dalam keterangannya kepada redaksi pojok1.id di Jakarta pada hari Jumat 23 Oktober. Fakta, ada pasal yang menurut Supratman sebenarnya sudah ditolak saat proses pembahasan, tapi nyatanya masih ada di naskah. Lasius juga menduga bahwa pasal yang dihapus oleh Sekretariat Negara itu merupakan pasal selundupan. Penghapusan oleh Setnek itu dilanjut Lasius. Mungkin saja bukan buah dari keteledoran atau kelupaan mencoret ketentuan yang sudah tak disetujui pada rapat kerja di DPR. Saya menduga pasal ini merupakan pasal selundupan. Ia juga menyebutkan di balik kekacauan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, ada niat jahat yang selumbungkan. Hal tersebut, kata Lasius, terlihat dari penghapusan pasal oleh Setnek. Saya melihat ada potensi kejahatan di balik kekacauan naskah dan berikut isi Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagaimana terungkap mulai penghapusan pasal oleh Setnek. Kendati begitu, kekacauan atau kesalahan itu tak cukup dipertanggungjawabkan hanya melalui klarifikasi, namun juga secara hukum dan politik. Terhadap fakta adanya penghapusan pasal dan juga pengakuan dari DPR, yang saya kira klarifikasi saja tak cukup. Kekacauan atau kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik. Ia pun meminta kepada para penegak hukum atau kepolisian untuk menyelidiki motif di balik keberadaan pasal yang dihapus oleh Setnek itu. Secara hukum, kami kira penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan bisa menelusuri proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk membuktikan motif keberadaan pasal yang dihapus. Sebelumnya, Ketua Balek Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Aktas, juga mengangkat bahwa seputar pasal terkait dengan Omnibus Law, yaitu minyak dan gas bumi yang hilang dari draft Undang-Undang Cipta Kerja terbaru yang sudah dipegang oleh pemerintah. Menurutnya, pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi itu memang seharusnya dihapus dari Undang-Undang Cipta Kerja karena terkait tugas Badan Pengatur Hilir atau BPH Migas. Terkait pasal 46 yang dikoreksi itu benar. Jadi kebetulan Sekretariat Negara yang temukan. Jadi itu seharusnya memang dihapus, karena itu terkait dengan tugas BPH Migas. Begitu kata Supratman kepada wartawan saat dikonfirmasi pada hari Kamis 22 Oktober. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno beserta dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli angkat bicara terkait bertambahnya jumlah halaman Undang-Undang Cipta Kerja dari 812 halaman yang saat ini dikirim ke DPR menjadi 1187 halaman saat diserahkan ke Muhammadiyah dan juga Majelis Ulama Indonesia. Pratikno dan Yasona memastikan meski jumlahnya beda, tapi isinya pun tetap sama. Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Aktas juga membenarkan hal tersebut. Namun dia menyebut ada satu pasal yang dicabut dari naskah tersebut. Aduh, bisa rame lagi nih. Menurut Pratikno, isi naskah yang disiapkan Kementerian Sekretaris Negara atau Kemensesnek sebanyak 1187 halaman sama dengan yang disampaikan oleh DPR. Substansinya sama dengan naskah yang disampaikan DPR kepada Presiden. Tegas Pratikno melalui pesan singkat kepada wartawan. Pratikno juga menjelaskan setiap naskah undang-undang dilakukan formatting dan pengecekan teknis terlebih dahulu oleh Kementerian Sekretaris Negara sebelum disampaikan pada Presiden. Setiap item perbaikan teknis katanya juga dilakukan seperti typo atau salah ketik dan perbaikan lain. Semua dilakukan atas persetujuan pihak DPR yang dibuktikan dengan para ketua balek. Pratikno menuturkan jumlah halaman itu tak bisa menjadi indikator untuk mengukur kesamaan dokumen. Sebab jumlah halaman bisa berbeda ketika diukur dengan kertas atau ukuran huruf yang juga berbeda. Mengukur kesamaan dokumen dengan indikator jumlah halaman itu bisa misleading. Naskah yang sama, diformat pada ukuran kertas berbeda, dengan margin berbeda, dan font berbeda akan menghasilkan jumlah halaman yang berbeda. Pratikno juga menegaskan, setiap naskah undang-undang yang
ditandatangani oleh Presiden dilakukan dalam format kertas Presiden dengan ukuran yang baku. Pernyataan yang sama disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Menurutnya, perbedaan jumlah halaman itu terjadi karena naskah yang diberikan ke MUI dan Muhammadiyah sudah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, baik dari segi jenis kertas atau tipe huruf yang dipakai. Jenis kertas, spasi lebih jarang, font berbeda dengan yang ada dari DPR. Politikus PDIP Yasona itu juga memastikan tidak ada perubahan yang substansial dalam Undang-Undang Ciptaker meski jumlah halamannya bertambah. Pasti berbeda dari jumlah halaman, yang penting isinya sama. Berbeda dengan Pratikno dan Yasona, ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari mencurigai ada perubahan substansi dalam draft Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi 1187 halaman. Dia menuding penambahan 315 halaman tidak mungkin hanya disebabkan oleh perubahan format seperti font dan juga margin tulisan. Tidak masuk akal, karena ini semakin membuktikan memang ada permasalahan dalam undang-undang tersebut. Begitu kata Ferry saat dihubungi pada hari kemarin. Menurut Ferry lagi, pemerintah tidak berhak untuk mengotak-atik draft yang sudah disetujui oleh DPR. Draft tersebut hanya sekadar tinggal tanda tangan saja dari Presiden. Dan Presiden pun tidak berhak untuk memeriksa substansi karena sudah disetujui bersama. Kalau terjadi perubahan-perubahan lain, itu mengingkari persetujuan bersama. Ia menilai perubahan jumlah halaman ini semakin menunjukkan proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil dari Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR Supratman Andi Aktas juga membenarkan soal halaman final sebanyak 1187 halaman. Selain karena persoalan bentuk huruf dan kertas, dia juga menyebut ada pencabutan satu pasal, yaitu pasal 46. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 itu tentang minyak dan juga gas bumi. Menurutnya pasal 46 memang seharusnya telah dihapus dari Undang-Undang Cipta Kerja karena terkait tugas dari Badan Pengatur Hilir atau BPH Migas. Jadi kebetulan Setnek Sekretariat Negara yang menemukan. Jadi itu seharusnya memang dihapus karena terkait dengan tugas BPH Migas. Dia juga menerangkan awalnya pemerintah mengusulkan pengalihan kewenangan penetapan tol fee dari BPH Migas ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Akan tetapi, menurutnya DPR tidak menyetujui usulan tersebut dalam pembahasan di Panitia Kerja atau Panja RUU Cipta Kerja Balek DPR. Atas dasar itu, mereka pun membahas di Panja, tapi diputuskan tidak diterima di Panja, begitu katanya. Idealnya, pasal tersebut sudah harus dihapus oleh DPR sebelum naskah diberikan kepada pemerintah. Akan tetapi, kekeliruan itu justru baru ditemukan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini adalah Kemensetnek, sehingga pasal tersebut baru saja dihapus. Setahun Jokowi Ma'ruf, buruh mahasiswa akan kepung Istana 20 Oktober. Elemen buruh dan mahasiswa bakal kembali melakukan aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi turun di jalan tersebut digelar hari ini, Selasa 20 Oktober. Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos mengatakan demonstrasi digelar berbarengan dengan momen 1 tahun Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nining menyebut para buruh akan melakukan long march dari Universitas Indonesia (UI), Salemba, hingga depan Istana Kepresidenan Jakarta. Buruh dari berbagai serikat pekerja bergabung dalam aksi. Nining juga menegaskan tuntutan para buruh masih sama dengan aksi demonstrasi sebelumnya. Mereka menuntut agar Presiden Jokowi membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan menerbitkan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI juga bakalan ikut turun aksi. Mereka kecewa lantaran Jokowi tak mau bertemu langsung menerima aspirasi pada aksi-aksi sebelumnya. Para mahasiswa hanya ditemui oleh staf khusus Presiden. Sekaligus bertepatan dengan 1 tahun kerja Bapak Jokowi Ma'ruf Amin, aksi dilaksanakan pada Selasa 20 Oktober. Remi menjelaskan tuntutan mereka masih sama, yakni mendesak Jokowi mengeluarkan Perpu untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada Senin 5 Oktober yang lalu. Selain itu, BEMSI juga mengecam langkah pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat serta berbagai tindakan represif dari aparat kepada seluruh massa aksi.
mengajak mahasiswa seluruh Indonesia bersatu untuk terus menyampaikan penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja hingga Undang-Undang Cipta Kerja itu dicabut dan juga dibatalkan. Gelombang penolakan Undang-Undang Ciptaker telah muncul dari berbagai daerah sejak 6 Oktober sampai dengan 16 Oktober lalu. Masa dari elemen buruh, mahasiswa, pelajar dan juga masyarakat lainnya mendesak Jokowi untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Saat ini Undang-Undang Cipta Kerja telah diserahkan DPR kepada Jokowi. Mantan wali kota Solo itu tinggal menandatangani undang-undang tersebut sebelum diundangkan. Namun jika Jokowi enggan untuk menandatangani, Undang-Undang Cipta Kerja itu tetap berlaku setelah 30 hari.